Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi zayyana al-wujuda bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrafahu ala kaffatil anam واختار له أصحابا وفضلهم على جميع الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصلى الله على خيرته من خلقه وصفوته من بريته إمام المتقين وخاتم النبيين صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والذين وصفهم نبيهم بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وعلى أصحابه الرحماء بينهم الأشداء على الكفار الذين بشرهم ربهم بالحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آباء الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا para habaib, para masyayikh, para kiai, para a'immatil khususiyah, hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus Bapak Gubernur Kepulauan Riau yang saya hormati dan saya cintai. Begitu pula bapak-bapak lainnya dari Muspida dan Muspika yang saya hormati, tidak lupa pimpinan Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau dan Kota Batam yang saya hormati dan saya cintai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama tidak lupa dulu panitia acara yang mulia pada hari ini yang sangat-sangat saya banggakan dan saya cintai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati Rasulullah, sedang acara ini membuktikan cinta kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula acara ini dapat menyenangkan hati orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga berkat dari apa yang kita baca tadi, terutama berkat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak seorang pun yang keluar dari acara ini terkecuali semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan as-sihhah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. 15 abad yang lalu
Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan nama bagi majelis kita ini dengan nama Taman Surga. Saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabat-sahabatnya, beliau bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ikutlah bersama mereka, bergabunglah dengan mereka. Para sahabat saat itu terheran-heran karena mereka masih merasa di dunia, sedang Rasulullah sudah nyebut akhirat. Maka dari mereka ada yang bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasul? Maka beliau menjawab, "Yang aku maksudkan dengan taman surga adalah majlis di mana di situ berkumpul manusia bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beruntunglah kita yang ditakdirkan oleh Allah dapat menghadiri majlis zikir yang mulia ini. Semoga zikir-zikir yang kita baca bersama-sama tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikelompokkan dalam kelompoknya orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala serta pengampunan yang sebesar-besarnya. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang selalu berzikir, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, Allah menjanjikan balasan kepada mereka berupa pengampunan serta pahala yang sebesar-besarnya. Karenanya, ma'asyiral hadirin, semoga zikir yang kita baca tadi bersama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang kita lakukan tadi bersama-sama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah sebanyak-banyaknya, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dengan demikian, apa yang kita lakukan tadi bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ma'asyiral hadirin, merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah taala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah." Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah duduk-duduk satu kaum bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa haffathumul malaikah, malaikat menjaga kita, mengelilingi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan kepada mereka ar-rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, rasa tenang. Hal ini biasa kita rasakan apabila kita masih di rumah, ada rasa sumpek,
kita tidak tahu apa penyebabnya. Maka ketika kita sampai di majelis seperti ini, rasa sumpek tersebut langsung hilang. Ini biasa kita rasakan. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah selalu menyebut-nyebut orang yang selalu berzikir ini di hadapan siapa saja yang ada di hadapannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, karenanya harapan kita semoga zikir yang kita baca dari pagi tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan balasan sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi kita juga bersama-sama membaca Maulidir Rasul yang berisi biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, seorang yang karenanya Allah menciptakan al-jannah wan nar, seorang yang yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Apa tujuan para orang-orang tua kita dan guru kita Syekh Ahmad Asrori selalu mengajak kita untuk membaca maulid? Ada pernikahan, baca maulid. Ada khitanan, baca maulid. Ada khol, baca maulid. Ada ini, baca maulid. Ada itu, ada. Dan mengapa? Apa tujuan para ulama menulis sejarah baginda Rasulullah SAW? Adapun tujuan para guru-guru kita, terutama Syekh Ahmad Asrori mengajak kita selalu membaca maulid, tujuannya adalah agar kita ini mendapatkan rahmat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena apabila kita sudah mendapatkan rahmat yang beliau Rasulullah SAW bawa, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah apabila Allah akan menurunkan bala kepada daerah kita, insya Allah berkat pembacaan maulid tadi, bala yang akan diturunkan oleh Allah ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dari bala-bala yang akan membahayakan kita. Adapun para ulama menulis Maulidir Rasul, menulis sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah agar kita ini lebih mengenal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita ini sudah benar-benar mengenal beliau, maka cinta kita kepada beliau Rasulullah SAW akan semakin bertambah. Semakin kita mengenal beliau, maka cinta kita kepada beliau akan semakin bertambah. Dan apabila kita sudah benar-benar mencintai beliau, maka insya Allah kita akan dapat mensuri tauladani beliau. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita juga tadi bersama-sama berdoa, kirim doa untuk orang-orang tua kita. Ini ajaran guru kita Kiai Ahmad Asrori. Selalu kita ini diajak kirim doa untuk orang tua kita, terutama untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan guru-guru kita yang lain. Ini adalah ajakan didikan guru kita Syekh Ahmad Asrori. Masalahnya apa? Masalahnya agar kita ini mendapatkan balasan dari Allah. Kalau kita ini duduk seperti tadi berzikir akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau selalu mengajak kita untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terharu melihat hadirin yang begitu banyak. Alangkah gembiranya guru kita Syekh Ahmad Asrori, beliau juga ikut menyaksikan. Dan ini
membuktikan karomah beliau. Kehadiran umat yang begitu banyak ini membuktikan karomah dari guru kita Syekh Ahmad Asrori. Biasanya organisasi itu kalau pimpinannya meninggal, untung kalau tidak bubar. Tapi ini justru Al-Khidmah ini ditinggal oleh beliau, justru berkembang pesat di mana-mana, di dalam negeri dan di luar negeri, di kota-kota besar, di desa-desa. Berkembang Al-Khidmah sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau. Karenanya kita jangan lupa selalu mendoakan beliau agar amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan pada pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat bagi kita في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.